Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersyukur kita boleh kembali berjumpa untuk kita mengawali hari ini dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema dilupakan manusia tetapi diingat Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam dua kitab, yaitu Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-23 dan Ester pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minum itu, melainkan dilupakan. Ester pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Mari kita akan berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh kembali berjumpa, bersekutu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Allah, kiranya hikmat-Mu menyertai kami sekalian, sehingga kami dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu dan kami boleh mendapatkan berkat di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Blessing Morning yang terkasih, pernahkah para pendengar mengalami sebuah kekecewaan, kemarahan, dan rasa sakit hati ketika mendapati kenyataan bahwa kebaikan kita tidak dihargai oleh orang lain? Perusahaan tempat kita bekerja atau melayani, atau mungkin pasangan yang rasanya tidak memberikan penghargaan yang semestinya atas jerih lelah dan usaha kita. Hal itu bisa menjadi penyebab untuk kita memilih berhenti melakukan sebuah kebaikan. Mungkin kita juga akan bertanya, mengapa hal itu diizinkan terjadi? Semua orang rasanya melupakan semua kebaikan yang pernah kita tabur. Lalu, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Ia juga melupakan kebaikan kita begitu saja? Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40, di sana dikisahkan tentang Yusuf ketika berada di dalam penjara. Ia mengartikan mimpi kepala juru minuman Fir'aun yang saat itu dipenjarakan bersama dengan dia. Ketika kemudian juru minuman itu dibebaskan, Yusuf sempat meminta bantuannya untuk menceritakan perihal Yusuf kepada Fir'aun sebagai bentuk terima kasihnya kepada Yusuf. Namun ternyata dia melupakan Yusuf. Setelah lewat 2 tahun, Fir'aun mendapat mimpi aneh yang tidak bisa diartikan oleh para ahli dan orang berilmu di Mesir. Sang juru minuman lalu teringat akan Yusuf dan menyampaikannya kepada Fir'aun. Setelah lewat 2 tahun, Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan diminta mengartikan mimpi Fir'aun. Dengan segala hikmat Tuhan, akhirnya Yusuf bisa menjelaskan mimpi beserta dengan artinya kepada Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Pada akhirnya juga Yusuf menjadi penyelamat bangsa Mesir, bangsa Israel, bahkan bangsa-bangsa lain saat terjadi bencana kekeringan di seluruh dunia. Hal yang sama terjadi dengan Mordekai. Di dalam kitab Ester pasal yang kedua, di sana dikisahkan seorang yang bernama Mordekai yang sempat menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasiveros
saat itu ada 2 orang sida-sida, yaitu Bigtan dan Teres, yang hendak membunuh raja. Mordekai menyampaikan rencana jahat itu kepada Ester, yang kemudian melaporkannya kepada raja sehingga kedua sida-sida itu dihukum. Tetapi apa jasanya itu? Mordekai tidak menerima imbalan atau apresiasi apapun dari raja. Namun suatu malam atas kehendak Tuhan, Raja Ahasiveros tidak dapat tidur. Lalu dia meminta catatan sejarah untuk dibacakan di hadapannya. Di situ ada sebuah catatan tentang jasa Mordekai yang tidak diberikan imbalan apapun. Seketika itu juga raja memutuskan untuk memberi penghormatan kepada Mordekai. Bahkan pada akhirnya dia diangkat menjadi pembesar di kerajaan Persia yang sekaligus menyelamatkan bangsa Yahudi dari niat jahat Haman yang ingin membinasakan orang-orang Yahudi. Kebaikan Mordekai baru diingat setelah lewat beberapa tahun yang sudah dilaluinya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, 2 kisah di atas kita bisa menemukan sebuah pola yang sama. Kebaikan kita bisa saja dilupakan orang lain, tetapi Tuhan tidak melupakannya. Dia, Allah, tetap mengingat setiap perbuatan baik yang kita lakukan, dan Dia akan membalas tepat pada waktunya. Karena itu, jika saat ini kebaikan kita dilupakan orang, janganlah kecewa. Tetaplah menabur kebaikan dengan tulus dan ikhlas, karena akan tiba waktunya kita akan menuai hasil taburan kita. Demikian pula ada maksud indah yang lain di dalam peristiwa-peristiwa di atas, bahwa ketika dilupakan orang, maka ada sebuah hal yang kita bisa belajar darinya. Yang pertama, supaya kita tidak menggantungkan diri kepada pengakuan manusia, tetapi mengandalkan Allah sepenuhnya. Yusuf dan Mordekai dilupakan oleh manusia, tetapi tidak oleh Tuhan. Pada waktunya, Tuhan mengangkat Yusuf dan Mordekai dan memberikan kedudukan yang tinggi sebagai alat penyelamat bagi banyak orang. Dalam hal ini juga, ketika kita dilupakan, ketika orang tidak mengingat apa yang menjadi kebaikan ataupun jasa kita, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Ketika kita merasa seolah tidak ada yang melihat jerih payah dan melupakan pengorbanan kita, tetapi justru momen dilupakan atau terlupakan itu adalah waktu di mana Tuhan sedang bekerja secara diam-diam membentuk hati kita. Kembali akan tujuan hidup kita, bahwa kita tidak sedang meminta perhatian dan pujian manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Seperti kata Rick Warren, dia mengatakan, kamu diciptakan untuk tujuan yang lebih besar dari sekedar pengakuan dunia. Hal itu menjadi alat uji bagi kemurnian dan kerendahan hati kita. Dilupakan bisa jadi adalah bagian dari proses hidup yang penting, dan yang tidak kalah penting, ingatlah Tuhan tidak pernah melupakan. Maka para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah setia melakukan yang terbaik, walaupun tidak ada yang melihat atau mengakui. Tetaplah bekerja dan melayani dengan tulus, bukan demi validasi, tetapi karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Janganlah berhenti hanya karena tidak dihargai, karena Tuhan melihat dan menghargai setiap ketulusan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu dan Allah yang tidak terbatas, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah membiarkan dan melupakan. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan setiap umat-Mu yang mungkin saja saat ini sedang merasa dilupakan dan sedang merasa tidak ada yang mengingat akan kebaikan yang pernah mereka lakukan.
Ya Tuhan, kami percaya Engkau memiliki waktu yang tepat untuk memberikan penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba-hambamu. Dan Engkau juga memberikan upah kepada setiap pekerjaan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Para pendengar, marilah kita menerima segala berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.